pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Pelita yang Tuhan berikan membuat kita tetap melihat tujuan terindah yang sudah Tuhan siapkan, walaupun jalan yang kita lalui penuh dengan liku dan tantangan. Pemazmur berkata, "Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku." Mari kita satu dalam doa untuk memulai renungan pagi kita. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami datang kepadamu, kami rindu. Kembali kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, setiap pelanggaran kami. Bahkan Bapa, hamba mohon sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan hamba-Mu di tengah keterbatasan hamba. Berkati Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini kami sedang sama-sama menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kami rindu lawatan-Mu Bapa. Dan kami rindu firman-Mu berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Ada pesan-pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Bahkan Tuhan, di saat jalan yang kami lalui sangat berat, kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami tetap melihat jalan itu adalah jalan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan solusi terobosan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, ketika Tuhan tidak dapat dipahami. Bapak Ibu Saudara, kita juga pernah mengalaminya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertanya kepada Tuhan, mengapa, dan mengapa. Sekitar tahun 2007 saya membaca sebuah buku tulisan Dr. James Dobson berjudul "Kala Tuhan Tidak Dipahami". Banyak peristiwa dalam hidup manusia yang sulit dipahami. Mengapa harus terjadi? Mengalami sakit, kesedihan, kepergian orang-orang yang kita kasihi, mengalami penolakan, pengkhianatan, kesulitan ekonomi, dan yang membuat kita bertanya, mengapa justru dialami oleh anak-anak Tuhan? Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Daniel 2 ayat 28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jujur, saya pun pernah bertanya, mengapa? Justru pertanyaan ini muncul di saat kami sudah menyerahkan totalitas hidup kami untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Kami mengalami pergumulan keuangan yang luar biasa. Disinilah titik terendah kesulitan keuangan kami, di mana sebelum menjadi hamba Tuhan, kami tidak pernah mengalami hal separah ini. Kami menyaksikan dan ikut merasakan apa yang dirasakan anak kami saat sekujur tubuhnya penuh dengan nanah. Sementara kami tidak punya uang untuk membeli obat. Saat suami kecelakaan yang seharusnya perlu mendapat perawatan di rumah sakit, kami hanya punya uang Rp20.000 dan pada waktu itu belum ada BPJS. Ketika suatu hari ada angin kencang di wilayah tempat tinggal kami dan saat itu kami sedang pelayanan di Bekasi, tiba-tiba tetangga sebelah memberi kabar atap rumah kami terbang terbawa angin. Saat itu seakan kami hanya terpaku, gak tahu mesti bagaimana. Karena kami juga tidak punya uang untuk segera memperbaikinya. Hanya bisa berserah kepada Tuhan. Belum lagi kami harus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah di lapangan. Dan masih ada begitu banyak yang sering membuat kami menangis di hadapan Tuhan. Saat kami menjalani masa-masa itu rasanya sangat berat, namun kami harus terus melangkah dengan iman, walaupun kami tidak bisa memahami maksud Allah atas apa yang kami alami. Setelah tahun-tahun berlalu dan kembali kami mengingatnya, kami justru menangis terharu betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Kembali kami bernostalgia saat pulang pelayanan. Sudah larut malam dan kami sudah sangat lapar, sementara uang kami pas-pasan. Di perjalanan kami selalu mencari tempat makan yang paling murah. Kadang kami juga harus menahan lapar ketika ada kendala yang tidak terduga, di mana berulang kali ban motor bocor.
Uang yang harusnya bisa kami pakai untuk makan akhirnya harus beralih. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam naik motor untuk sampai di rumah. Barulah kami bisa masak indomie dan goreng telur untuk mengobati lapar. Tapi kami merenungkan, Tuhan baik, teramat baik. Ia menyertai kami. Ini menjadi pengalaman yang sangat indah. Justru kami boleh menikmati kasih, penyertaan, dan kebaikannya. Tuhan juga tidak pernah terlambat menolong kami, yang membuat kami kagum akan Allah. Dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, hati kami justru selalu dipenuhi damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur, dan kami sangat merasakan Tuhan menopang dengan luar biasa. Sering kita tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Hal ini pun dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama David Flood. Pada tahun 1921 ada 2 pasang suami istri dari Swedia. Mereka menjawab panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika. 2 pasang suami istri ini menyerahkan hidupnya untuk mengabarkan Injil. Mereka terbeban untuk melayani negara Belgian Kongo yang sekarang bernama Zaire. Hamba Tuhan ini bernama David Flood dan istrinya Svea, serta Joel Erikson dan istrinya Bertha. Setelah tiba di Zaire, mereka melapor ke kantor misi setempat. Lalu dengan menggunakan parang mereka membuka jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi dengan nyamuk malaria. David dan Svea membawa anaknya, yaitu David Junior yang masih berumur 2 tahun. Dalam perjalanan David Junior terkena penyakit malaria. Namun mereka pantang menyerah dan rela mati untuk pekerjaan Injil. Tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun penduduk desa ini tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Tak boleh ada orang kulit putih yang masuk ke desa. Dewa-dewa kami akan marah, demikian kata penduduk desa itu. Di desa Dorera ini, mereka ditentang habis oleh kepala suku yang khawatir. Kehadiran orang-orang kulit putih ini membuat dewa-dewa setempat murka. Jadi didirikan sebuah pondok dari lumpur kira-kira 750 meter di luar desa. Karena tidak menemukan desa lain, mereka akhirnya terpaksa tinggal di hutan dekat desa tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di tempat itu, mereka menderita kesepian dan kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga jarang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan berlalu, keluarga Erikson memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Namun keluarga Flood memilih untuk tetap tinggal, apalagi karena satu Svea baru hamil dan sedang menderita malaria yang cukup parah. Di samping itu David juga menginginkan agar anaknya lahir di Afrika dan ia sudah bertekad untuk memberikan hidupnya untuk melayani di tempat tersebut. Selama beberapa bulan, Svea mencoba bertahan melawan demamnya yang semakin buruk. Namun di tengah keadaan seperti itu, ia masih menyediakan waktunya untuk melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Anak kecil itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal yang diizinkan menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali. Anak ini menyambut dengan senang hati ketika Svea membimbingnya kepada Kristus. Dapat dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga Flood. Saat Svea melayaninya, anak kecil ini hanya tersenyum kepadanya. Sayangnya penyakit malaria yang diderita Svea semakin memburuk sampai ia hanya bisa terbaring saja. Tapi bersyukurnya bayi perempuan berhasil lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Svea tidak mampu bertahan. Seminggu kemudian keadaannya sangat buruk dan menjelang kepergiannya, ia berbisik kepada David, "Berikan nama Ena pada anak kita." Lalu ia meninggal. David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya. Ia membuat peti mati buat Svea lalu menguburkannya. Saat dia berdiri di samping kuburan, ia memandang pada anak laki-lakinya sambil mendengar tangis anak perempuannya yang masih bayi dalam gubuk terbuat dari lumpur. Timbul kecewaan yang sangat dalam hatinya. Dengan emosi yang tidak terkontrol, David berseru, "Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani Engkau? Istriku sekarang setelah tiada, anak bungsuku baru berumur 3 tahun dan nyaris tidak terus. Sekarang si kecil baru lahir. Setahun lebih kami ada di hutan ini dan kami hanya menangkan seorang anak kecil yang bahkan mungkin belum cukup memahami berita Injil yang kami beritakan.
Kau telah mengecewakan aku, Tuhan. Betapa sia-sianya hidupku. Kemudian David kembali ke kantor misi Afrika. Saat itu David bertemu lagi dengan keluarga Erikson. David berteriak dengan penuh kejengkelan, "Saya akan kembali ke Swedia. Saya tidak mampu lagi mengurus anak ini. Saya ingin titipkan bayi perempuanku kepadamu." Kemudian David memberikan Eina kepada keluarga Erikson untuk dibesarkan. Sepanjang perjalanan ke Stockholm, David Platt berdiri di atas dek kapal. Ia merasa sangat kesal kepada Tuhan. Ia menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman pahitnya bahwa ia telah mengorbankan segalanya tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ia yakin bahwa ia sudah berlaku setia, tetapi Tuhan membalas hal itu dengan cara tidak mempedulikan. Setelah tiba di Stockholm, David Platt memutuskan untuk memulai usaha di bidang impor. Ia mengingatkan semua orang untuk tidak menyebut nama Tuhan di depannya. Jika mereka melakukan itu, segera ia naik pitam dan marah besar. David akhirnya terjatuh pada kebiasaan minum minuman keras. Tidak lama setelah David Platt meninggalkan Afrika, pasangan suami Erikson yang merawat Eina meninggal karena diracun oleh kepala suku dari daerah di mana mereka melayani. Selanjutnya si kecil Eina diasuh oleh Arthur dan Anne Burke. Keluarga ini membawa Eina ke sebuah desa yang bernama Masisi di utara Kongo, di mana Eina dipanggil Angie. Si kecil Angie bermain dengan anak-anak Kongo. Pada saat-saat sendirian, Angie sering bermain dengan khayalannya. Ia sering membayangkan bahwa ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan, dan ia memberi nama kepada masing-masing saudara khayalannya. Kadang-kadang ia menyediakan meja untuk bercakap-cakap dengan saudara khayalannya. Keluarga Burke akhirnya kembali ke Amerika. Saat Angie beranjak dewasa, ia mendapat kiriman majalah Kristen dengan bahasa Swedia. Saat ia melihat sebuah halaman di majalah tersebut, ia kaget karena foto-foto yang ada di majalah tersebut. Ada sebuah kuburan primitif dengan salib putih, dan di salib tersebut tertulis nama Svea Flut. Angie pun spontan beranjak ke mobilnya dan pergi menemui seorang yang bisa menerjemahkan artikel berbahasa Swedia tersebut. Kemudian penerjemah menjelaskan bahwa dulu ada sepasang suami istri misionaris yang datang ke Afrika untuk memperkenalkan Yesus kepada seorang bocah laki-laki. Suami istri itu dikaruniakan seorang anak perempuan, tapi ibunya meninggal dunia setelah beberapa hari melahirkan. Namun melalui anak kecil yang pernah dibimbing Svea Flut, Tuhan telah menyelamatkan 600 orang Zaire. Ketika si bocah tersebut beranjak dewasa, ia mendirikan sebuah sekolah di desanya, dan oleh semangat yang ia peroleh dari Svea, kini ia telah menjadi pemimpin dari gereja Pentakosta di Zaire dan memimpin 110.000 jemaat. Sejak itu Angie pun berusaha mencari tahu keberadaan ayahnya, tapi sia-sia. Angie menikah dengan D.W. Hurst yang kemudian menjadi presiden dari Sekolah Alkitab Northwest Bible College. Sampai saat itu Angie tidak mengetahui bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan adik Svea yang tidak mengasihi Allah dan telah mempunyai anak 5, 4 putra dan 1 putri, tepat seperti khayalan Angie. Suatu ketika, Sekolah Alkitab memberikan tiket pada Angie dan suaminya untuk pergi ke Swedia. Ini merupakan kesempatan bagi Angie untuk mencari ayahnya. Saat tiba di London, Angie dan suaminya berjalan kaki di dekat Royal Albert Hall. Di tengah jalan mereka melihat ada suatu pertemuan penginjilan. Lalu mereka masuk dan mendengarkan seorang pengkhotbah kulit hitam yang sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Angie terperanjat. Setelah selesai acara, ia mendekati pengkhotbah itu dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui pasangan penginjil yang bernama David and Svea Flut?" Pengkhotbah kulit hitam itu menjawab, "Ya, Svea adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Angie segera berseru, "Sayalah bayi perempuan itu, saya adalah Eina." Mendengar seruan itu, si pengkhotbah kulit hitam itu segera menggenggam tangan Angie dan memeluk sambil menangis. Dengan sukacita, Angie tidak percaya bahwa orang itu adalah bocah yang dilayani ibunya. Ia bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya, dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 jemaat, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Esok harinya, Angie meneruskan perjalanan ke Stockholm dan berita telah tersebar luas bahwa mereka akan datang.
Setiba di hotel, ketiga saudaranya telah menunggu mereka di sana dan akhirnya Angie mengetahui bahwa ia benar-benar memiliki saudara 5 orang. Ia bertanya kepada mereka, "Di mana David Junior kakakku?" Mereka menunjuk seorang laki-laki yang duduk sendirian di lobi. David Junior adalah pria yang nampak kurus kering, lesu dan berambut putih. Seperti ayahnya, ia pun dipenuhi oleh kekecewaan, kepahitan, dan hidup yang berantakan karena alkohol. Ketika Angie bertanya tentang kabar ayahnya, David Junior menjadi marah. Ternyata semua saudaranya membenci ayahnya. Lalu Angie bertanya, "Bagaimana dengan saudaraku perempuan?" Tak lama kemudian saudara perempuannya datang ke hotel itu dan memeluk Angie dan berkata, "Sepanjang hidupku, aku telah merindukanmu. Biasanya aku membuka peta dunia dan menaruh sebuah mobil mainan yang berjalan di atasnya. Seolah-olah aku sedang mengendarai mobil itu untuk mencarimu kemana-mana." Saudara perempuannya itu juga telah menjauhi ayahnya, tetapi ia berjanji untuk membantu Angie mencari ayahnya. Lalu mereka memasuki sebuah bangunan yang tidak terawat. Setelah mengetuk pintu, datanglah seorang wanita dan mempersilahkan mereka masuk. Di dalam ruangan itu penuh dengan botol minuman, tapi di sudut ruangan nampak seorang terbaring di ranjang kecil, yaitu ayahnya yang dulunya adalah seorang penginjil. Ia berumur 73 tahun dan menderita diabetes, stroke, dan katarak yang menutupi kedua matanya. Angie jatuh di sisinya dan menangis. "Ayah, aku adalah si kecil yang kau tinggalkan di Afrika." Saat orang tua itu menoleh dan memandangnya, air mata mengalir deras, lalu ia menjawab, "Aku tidak pernah bermaksud membuangmu. Aku hanya tidak mampu untuk mengasuhmu lagi." Angie menjawab, "Tidak apa-apa ayah, Tuhan telah memelihara aku." Tiba-tiba wajah ayahnya menjadi gelap. "Tuhan tidak memeliharamu, ia mengamuk. Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semua sia-sia belaka." Angie kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang pengkhotbah kulit hitam dan bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Penginjil itulah si anak kecil yang dahulu pernah dilayani oleh ayah dan ibu. Sekarang semua orang mengenal si pengkhotbah itu dan kisahnya telah dimuat di semua surat kabar. Saat itu Roh Kudus turun ke atas David Pruitt. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air mata, lalu bertobat. Tidak lama setelah pertemuan itu David Pruitt meninggal, tetapi Tuhan telah memulihkan semuanya, termasuk kepahitan hatinya dan kekecewaannya. Di awal David Pruitt berpikir ia dan istrinya telah gagal sebagai seorang misionaris, namun jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terbukti dengan belas kasihan dan kepedulian yang disertai pemberitaan Injil terhadap satu orang melahirkan 600 orang yang awalnya tidak mengenal Kristus akhirnya mengalami pertobatan dan dimuridkan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, bahkan berpikir mengapa Allah tidak dapat dipahami. Bapak Ibu Saudara, pada waktunya Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Ia tetap mendesain, merancang yang terbaik buat kita. Mazmur 145 ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
selalu ada di setiap jalan kami. Engkau membimbing kami, menuntun kami, dan Engkau persiapkan jalan yang terindah. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi di belantara yang gelap. Tanpa selimut hanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar diriku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar diriku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Bapa, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu untuk segala kebaikan, penyertaan, dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, seringkali kami tidak dapat mengerti, memahami jalan-jalan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sering bertanya mengapa, dan mengapa. Namun Tuhan, pagi hari ini lewat peneguhan firman Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah jahat terhadap kami. Tuhan tidak pernah salah menentukan arah jalan kami. Tuhan juga tidak pernah salah membuat kami ada di sebuah jalan kehidupan. Terima kasih banyak Bapa. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar percaya pada Tuhan, dan kami akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang indah dan luar biasa akan dinyatakan. Hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini Tuhan sedang mengalami tantangan kehidupan, pergumulan yang sangat berat, yang sedang berduka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, topang kami Tuhan dengan kekuatan-Mu Bapa, sehingga di tengah situasi dan kondisi apapun kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Kami senantiasa merasakan damai sejahtera, sekalipun kami tidak paham mengapa kami harus mengalami semua ini. Tuhan, kami serahkan totalitas hati dan hidup kami kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, ada pelangi kasih Tuhan yang indah yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.